jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua bersemangat untuk beribadah di pagi hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, juga Alkitab kita dan catatan kita. Dan juga mari undang setiap anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Di pagi hari yang cerah dan indah ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita datang ke dalam bait-Nya. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah streaming kita minggu ini. Dan saya percaya kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kita untuk terus berjalan dengan iman menghadapi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan melalui kehidupan kami sehari-hari, di mana kami boleh melihat tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas kami. Bapak, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh sehat, boleh kuat. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Teruskanlah perbuatan-Mu yang baik dan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami mendengarkan firman-Mu, biarlah seluruh pengajaran firman Tuhan memberikan kami sukacita yang daripada Tuhan, dan sukacita kami boleh menjadi penuh. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul New Normal with New Heart, ya. Dan mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Yesaya 36 ayat 25 sampai 28. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di tangannya masing-masing ataupun tabnya memiliki Alkitab, program Alkitabnya, silakan dibuka dan kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus tahu bahwa Yesaya 36 yang kita baca tadi, itu perikop, judul perikopnya adalah pembaharuan Israel. Saya percaya firman ini bukan hanya
dimaksudkan oleh Tuhan untuk memperbaharui bangsa Israel ketika mereka mengalami masa-masa pergumulan, masa-masa sulit, masa-masa mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Tapi saya percaya perikop ini juga dimaksudkan untuk kita juga sebagai jemaat Tuhan. Saya menyaksikan dan juga sama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudariku sudah 6 bulan semenjak kita menginjakkan diri di tahun 2020. Banyak hal yang kita telah lalui, entah itu baik maupun buruk sekalipun. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya selama masa 6 bulan awal di 2020 ini, ada doa-doa yang mungkin Tuhan sudah jawab, tapi sebagian lagi mungkin kita masih menunggu jawabannya. Dan kita tahu masalah yang kita hadapi hari-hari ini, walaupun hari lepas hari itu sudah mulai berlalu, ya. Terlebih lagi masa pandemi ini bulan lepas bulan sudah kita lalui. Tapi kita tahu bahwa selalu saja ada masalah lain yang baru yang akan terus berdatangan dalam hidup kita, ya. Dan menjelang new normal atau kenormalan yang baru di hari-hari ini, saya percaya perintah dan janji Tuhan bagi umatnya tetaplah berlaku. Tuhan senantiasa memberikan kita rancangan damai sejahtera bagi semua umatnya yang setia mengasihi Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, saya percaya sebagaimana firman Tuhan di Yeskiel 36 tadi, Dia mengatakan bahwa Dia akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam hidup kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita menjadi orang new normal in Christianity. Ya, berarti Tuhan itu ketika menebus kita, Dia bukan hanya menebus kita dari dosa dan memperbaiki masa lalu kita, tapi sebenarnya Dia menjadikan kita hidup yang baru. Dia menciptakan kita menjadi manusia baru di dalam kekudusan dan kebenarannya. Oleh karena itu, saya percaya ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, Dia akan memberikan kepada kita juga kemampuan untuk kita dapat hidup seturut dengan firman-Nya. Tentunya hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Agar apa, saudaraku? Agar hubungan kita dengan Tuhan dapat terus terjaga dan firman-Nya benar-benar membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan dalam kenormalan yang baru ini, kita semua juga pasti rindu untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, begitu juga dengan saya dan seluruh keluarga saya, rindu janji-janji Tuhan digenapi. Rindu doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Rindu masalah-masalah kita dapat terselesaikan. Dan rindu segala kerinduan hati kita, keinginan hati kita di dalam Tuhan, bersama Tuhan, itu dikabulkannya. Oleh karena itu, dengan hati yang baru dan semangat yang baru, sebagai orang yang sadar bahwa kita ini ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita rindu di dalam menyambut kenormalan yang baru ini, kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi, apa yang mesti kita lakukan selama kita menjalani nantinya kehidupan kenormalan yang baru, ya, di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang? Yang pertama, poin yang pertama saya ingin membagikan kepada saudara adalah apa yang mesti kita lakukan di dalam kenormalan yang baru. Yang pertama itu, lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Coba kita lihat di Kolose 3 ayat 17 dikatakan apa?
Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa Dia rindu kita melakukan segala sesuatu itu, baik dalam perkataan, perbuatan, semuanya itu di dalam nama Tuhan. Artinya ingatlah kepada Tuhan dalam setiap perbuatan kita, baik dalam pekerjaan, di kantor, di rumah, di jalan, di sekolah, di dalam lingkungan sosial kita, keluarga kita, pergaulan kita, bahkan di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan rindu kita melakukannya di dalam nama Dia, ya, supaya nama Dia dipermuliakan, ya. Apapun yang kita perkatakan dan perbuat, keluarkanlah perkataan-perkataan yang membangun dalam hidup kita. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, ya, bukan untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk karir kita, bukan hanya untuk prestasi kita, baik di sekolah, baik di kantor maupun di pelayanan kita. Kita harus melakukan segala sesuatu itu seharusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, saya percaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan pernah berani berbuat kecurangan atau berbuat dosa, ya. Jika kita ingat bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, ya, saya percaya tidak lagi ada orang yang berani berbuat dosa di dalam hal-hal yang dia perkatakan ataupun yang dia lakukan, ya. Jadi apa yang terjadi jikalau kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu itu dan berkata segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita, ya? Coba kita lihat di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sungguh, firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku, kata Tuhan, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Keselamatan daripada Tuhan. Jadi ingat, ya, kita lihat tadi di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu, kalau kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan, karena pengenalan kita akan nama Tuhan, janji Tuhan itu Dia akan meluputkan kita dari segala masalah, meluputkan kita dari mara bahaya, meluputkan kita dari sakit penyakit. Dia akan membentengi kita karena kita mengenal nama Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan, ya. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab, dikatakan. Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Dia akan meluputkan kita, bahkan memuliakan kita. Dan yang luar biasa dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya apa? Kita bukan hanya panjang umur, tapi Tuhan kenyangkan kita dengan segala kebaikannya ketika kita memiliki umur yang panjang. Tuhan akan perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bukankah kita rindu di hari-hari ke depan ini kita melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan? Bukankah kita rindu kita keluar dari masa-masa sulit ini karena kita melihat tangan Tuhan menolong kita dan melepaskan kita dari segala mara bahaya? Saya percaya hari-hari inilah adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri lebih lagi
dengan kesadaran bahwa selepas daripada pandemik ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan segala sesuatu, baik dalam perkataan, perbuatan, itu seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa, saudaraku? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lihat, dari kedua ayat ini saja Tuhan ingin kita di masa-masa sekarang ini, di masa-masa kita lebih banyak di rumah ini, lebih banyak merenungkan kebaikan Tuhan, lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih. Dia rindu kita belajar sesuatu daripada Tuhan. Dia rindu kita sungguh-sungguh belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, masa-masa sulit ini justru membuat kita lebih berbahagia lagi di dalam kemurahan Tuhan. Ya, karena firman-Nya itu kekal. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal. Ya, segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan hari-hari ini di dalam hidup kita, di masa-masa pandemik ini, justru menjadi pembelajaran bagi kita agar kita hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan senantiasa membentuk kita melalui segala kondisi dan keadaan agar kita dapat menjadi kuat menghadapi masalah-masalah yang besar. Saudara ingat cerita Ayub? Ya, saudara ingat cerita Yunus? Ya, Yunus mengalami masalah-masalah besar. Pertama, dia gara-gara dia menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia dimakan sama ikan besar. Ya, dia harus tinggal di perut ikan besar. Ya, lepas dari masalah perut ikan besar, ketika dia sudah taat sekalipun melakukan kehendak Tuhan, masalah tetap datang. Masalah berikutnya kelihatannya kecil, ya, ulat kecil makan pohon jarak yang melindungi dia. Tapi saya bilang itu bukan ulat kecil, itu monster, saudaraku. Bisa makan pohon. Dalam waktu sekejap bisa makan pohon. Jadi ingat, semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita, di dalam kehidupan kita, asalkan kita mau terbuka di hadapan Tuhan, mau terus belajar dari setiap masalah yang kita hadapi, ya, maka kita akan menjadi manusia yang semakin mendekati keserupaan kita kepada Kristus. Karena hidup ini adalah proses menuju keserupaan dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, belajarlah dari setiap pengalaman yang kita lalui. Belajar dari bulan-bulan yang telah kita lalui selama 6 bulan terakhir sejak kita memasuki 2020 ini. Evaluasi apa yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita untuk menyongsong kenormalan yang baru, new normal, ya, di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada kesalahan yang pernah kita lakukan, kita rindu kesalahan-kesalahan tersebut tidak lagi kita perlu ulangi, tidak perlu terulang kembali. Dan jikalau kita sudah melakukan banyak kebaikan, biarlah di masa-masa yang akan datang kita boleh melakukannya, kita boleh mengerjakannya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Lihat, pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ingat, masa-masa kita lebih banyak di rumah ini, inilah kesempatan kita, ya, belajar dari pengalaman hidup kita untuk berpegang terus kepada pengharapan di dalam Kristus, makin tekun, ya, untuk menerima dan belajar akan firman Tuhan, dan kita percaya akan ada penghiburan daripada firman Tuhan untuk masa depan kita. Jadi saya percaya selepas daripada masa-masa pandemik ini, di dalam kenormalan yang baru,
kita akan menjadi orang-orang yang sudah belajar banyak dari Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, bahkan dari pengalaman hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, ya, apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita di dalam kenormalan yang baru? Poin yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus terus melangkah dengan iman disertai perbuatan. Ingat, tidak seorang pun dapat berkenan di hadapan Allah kalau tidak melakukan segala sesuatu dengan iman. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, dikatakan. Jadi keyakinan iman dan kehidupan doa harus diimbangi dengan perbuatan. Ingat, kita hidup beriman, kita sudah mendapatkannya ketika kita merenungkan firman, kita punya keyakinan iman, kita bawa itu dalam doa, ya, kita memiliki kehidupan yang berdoa untuk hal-hal yang kita yakini, tapi juga harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Sedangkan iman yang disertai perbuatan, saya percaya akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang seringkali menghalangi iman kita? Ya, ini yang paling sering menghalangi iman kita, yaitu roh ketakutan. Ya, roh ketakutan selalu ingin menghalangi kita untuk dapat melangkah dengan iman. Ya, kadang itu dimulai dari pikiran dan logika kita yang selalu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. Tetapi ketika kita menyingkirkan segala ketakutan dan mulai melangkah dengan iman, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Saya percaya modal kita adalah kita berani melangkah dengan iman, ya. Ketika kita takut untuk melangkah atau berbuat sesuatu, maka kita sebenarnya sudah kehilangan kesempatan untuk berbuah dan berhasil. Mungkin juga ketika kita melangkah, ada kemungkinan kita menemui kegagalan. Tetapi kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidak mulai untuk melangkah. Ya, di dalam kenormalan yang baru ke depan ini, seandainya pemerintah sudah mengizinkan kita untuk beribadah di gedung gereja kita, saya percaya satu hal yang Tuhan akan lihat, apakah kita berani melangkah dengan iman. Tentunya melangkah dengan iman justru juga harus diimbangi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Saya percaya kalau pemerintah sudah mengizinkan kita beribadah di gedung dengan protokol-protokol yang ada, kita juga harusnya berani melangkah dengan iman. Ataupun walaupun nanti perjalanan kita di dalam new normal tidaklah menjadi mudah, tapi jangan izinkan ketakutan menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang besar bagi Tuhan, untuk tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk tetap berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ingatlah, mulailah melangkah dengan iman. Apa hal-hal yang mesti kita buat di hari-hari new normal ini? Ya, keberanian untuk berbuat sesuatu itu akan mendatangkan kemungkinan untuk kita berhasil dalam kehidupan kita. Dan sesuatu yang kita lakukan berkali-kali dengan tekun akan membuat kita menjadi expert, menjadi mahir. Sehingga saya percaya ini, kalau kita tekun melakukan sesuatu yang memang dari Tuhan, yang Tuhan izinkan kita mengerjakannya, kita jadi mahir, persentasi kita untuk berhasil itu menjadi semakin besar. Ditambah lagi, kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka saya percaya mujizat demi mujizat akan menyertai setiap langkah hidup yang kita jalani. Ingat, banyak cerita di dalam Alkitab ketika hamba-hambanya awalnya mereka takut, tapi ketika mereka melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Musa ketika dia melangkah dengan iman, ya, Laut Merah terbelah, ya.
Kita ingat ketika Joshua melangkah dengan iman ke tanah Kanaan, ya, penghalang-penghalang mereka dikalahkan. Ketika Daud melangkah dengan iman menghadapi Goliat, maka Goliat itu tumbang. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan ingin lihat iman kita. Bahkan ketika Dia datang untuk kedua kalinya, masih adakah iman di dunia ini? Jadi Bapak Ibu, Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau justru kedua-duanya sama baiknya. Jadi percayalah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam masa-masa new normal ke depan, kalau kita sadar, kita menyambut new normal itu dengan penuh keyakinan, karena Tuhan telah memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Saya percaya lakukanlah segala sesuatu di dalam Yesus. Ya, poin yang pertama, lakukanlah segala sesuatu di dalam Yesus. Teruslah belajar di dalam pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Dan kalau kita mau melangkah, melangkahlah dengan imanmu di dalam Kristus. Maka kita semua, saudara dan saya, akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita sepanjang sisa tahun ini. Saya percaya apapun yang kita tabur, hidup kita, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tabur lagi untuk memberkati orang lain. Bahkan perkataan kita yang baik, yang membangun, kita tabur untuk orang-orang yang sedang mengalami masa-masa mereka patah semangat, putus asa di masa-masa pandemik ini. Saya percaya suatu saat kita nggak tahu yang mana akan tumbuh. Mungkin semuanya akan tumbuh. Dan kalau kita tidak menjadi lemah, firman Tuhan mengatakan kita akan menuai. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini menghibur, menguatkan, dan memampukan kita untuk menyambut new normal atau kenormalan yang baru dengan iman yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudariku menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan di masa-masa yang luar biasa ini, kami terus berjalan dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Karena kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa kami di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karenanya Engkau memberikan kami hati yang taat untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, biarlah di masa-masa new normal yang kami akan song-song ini, kami melakukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami mengucap syukur dan terus mengingat bahwa perbuatan kami, perkataan kami, dimanapun kami berada, itu akan membawa dampak, menjadi berkat, menjadi sesuatu yang akan menguatkan orang yang lain. Bapa, kami percaya di hari-hari ini kami terus diajar Tuhan untuk belajar dari hal-hal yang kami alami, belajar dari perkara-perkara yang kami lalui, agar kami terus Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan, di masa-masa new normal ke depan, kami rindu setiap perbuatan kami, setiap langkah-langkah kami merupakan langkah-langkah iman. Karena kami percaya tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan, tidak seorang pun dapat berkenan di dalam Tuhan kalau kami tidak melakukannya dengan iman. Oleh karenanya biarlah keyakinan iman kami di dalam Kristus, itulah yang memampukan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita rindu menerima berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah semua berkat yang kita terima memampukan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan dan penghiburan untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey. New normal with new heart. Firman Tuhan di Amsal berkata, ada orang yang suka memberi bertambah kaya, dan ada orang suka menghemat bertambah miskin. Di masa sulit ini tidak membuat kita untuk terhalang memberi. Mari kita memberi persembahan kita, perpuluhan kita bagi dana misi melalui rekening berikut ini. Doa Jemaat diadakan setiap hari Selasa pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari kita berdoa bersama-sama sekalipun kita tidak bisa berkumpul. Dan juga doa syafaat diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu yang rindu untuk ikut bergabung di doa syafaat bisa menghubungi Pastor Jeffrey. Bapak Ibu, kita telah memasuki musim yang baru, yaitu new normal. Dan kita akan kembali beribadah di gedung gereja. Namun ada beberapa kebutuhan yang perlu kita upgrade, yaitu kebutuhan multimedia dan juga sound system sebesar 25 juta rupiah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut mengambil bagian untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa dikirimkan melalui rekening gereja dengan kode multimedia. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh Jemaat City Blessing Palembang dan juga para donatur untuk terus mendukung pelayanan berbagi kasih. Dan sampai hari ini kita tetap melakukan pelayanan berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di masa COVID ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut mengambil bagian, boleh mengirimkan bantuannya melalui rekening gereja dan juga bisa menghubungi Saudari Cini Olin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita tetap akan bersemangat, kita tetap bersukacita, dan kita terus bersyukur karena Bapa kita baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.